Kelas Inspirasi. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali hadir di hari Selasa ini masih dalam suasana Idul Fitri ya 1441 Hijriah. Dan seperti biasanya dari pukul 10 sampai pukul 11 ada program acara yang pastinya bakal menarik banget nih untuk kaum milenial, untuk anak-anak muda, bahkan adik-adik sekalian juga ya. Boleh banget buat ikutan di program acara yang satu ini, yaitu Kelas Inspirasi. Kelas Inspirasi, emang kelas inspirasi itu kita nyari inspirasi dari siapa sih? Nah, jadi Kelas Inspirasi ini ya adalah salah satu program terbaru dari RRI Radio Tangga Bencana COVID-19, di mana kita bakal menghadirkan para profesional di bidangnya masing-masing ya, untuk memperkenalkan profesi mereka sehingga bisa menginspirasi kaum milenial, anak-anak muda, adik-adik sekalian untuk bisa bercita-cita seperti mereka. Dan untuk hari ini bersama dengan Kakak Salvian sudah ada narasumber yang akan memberikan inspirasi pastinya ya, terkait dengan profesi yang sedang dijalaninya saat ini. Siapa tahu ada yang mempunyai cita-cita yang sama, ingin menjadi seorang dokter. Nah, kalau pengen banget jadi seorang dokter, nanti kita bakal menggali inspirasi dari profesi dokter ini. Nah, di mana nanti kita akan mendengarkan cerita ya, inspirasi dari Dr. M. Giovanni Abdillah. Nah, Dr. M. Giovanni Abdillah ini adalah seorang dokter dari Departemen Penyakit Dalam RSMH ya, Palembang. Seperti apa profil dan juga profesi ya dari Dr. Giovanni Abdillah ini? Makanya tetap stay terus di Kelas Inspirasi. Pada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan, demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah.
Belajar di RRI. Edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di RRI. Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi, edisi hari pertama, edisi perdana. Jadi bisa dibilang ini adalah juga launching perdana ya. Kelas Inspirasi di RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Dan Kelas Inspirasi ini kita bakal mendengarkan ya, akan ada sebuah cerita, terus juga pengalaman, dan juga bisa menginspirasi teman-teman muda yang punya cita-cita menjadi salah satu profesi. Dan untuk hari ini kita bakal mendengarkan cerita dari profesi seorang dokter. Ada Dr. M. Giovanni Abdillah. Dan nanti teman-teman juga bisa ikut bergabung ya kalau ingin tanya-tanya seputar profesi dokter ini yang bisa menginspirasi kalian ya, melalui telepon di 0711 369977 atau bisa bertanya juga melalui WhatsApp di 0878 99650916 atau bisa streaming juga via YouTube RRI Palembang. Nah, kita udah tersambung nih sama Dr. M. Giovanni Abdillah karena kita lagi physical distancing ya. Jadi dokternya nggak ada di studio nih. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Pak Dokter? Baik. Baik ya. Tapi lagi nggak sibuk kan ya? Enggak ya, karena kan yang saat ini nih ketika masa pandemi kayak gini biasanya yang paling sibuk itu adalah seorang dokter sepertinya ya. Iya, benar sekali. Oke deh, nah ini nih Kelas Inspirasi, kita bakal mendengarkan cerita, pengalaman, dan juga Pak Dokter bakal ngasih inspirasi ya untuk teman-teman yang lagi mendengarkan RRI saat ini. Boleh ya Dokter ya, silakan. Insya Allah saya berikan terbaik yang saya bisa. Oke, silakan. Baik. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Tangga Bencana COVID-19. Dengan saya Muhammad Giovanni Abdillah, saya seorang dokter dan saya saat ini sedang dinas di bagian penyakit dalam Rumah Sakit Muhammad bin Palembang. Ya, bercerita sebagai seorang dokter, dokter itu adalah salah satu dari pekerjaan sangat mulia karena dia selain dia mengayomi masyarakat, dia juga mengobati penyakit yang diderita masyarakat. Dia juga melindungi masyarakat agar jangan sampai sakit. Itulah seorang dokter. Bila ingin menjadi seorang dokter, berpikirlah tentang kemanusiaan. Artinya, bila kamu hanya ingin semata-mata menjadi orang yang sejahtera, menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang dermawan, bukan sebagai dokter jawabannya. Kamu bisa menjadi profesi yang lain. Tapi kalau kamu memiliki niat dalam hati, tulus ingin mengobati seseorang, ingin mencari amal yang sebanyak-banyaknya di dunia, dokter adalah yang kamu pilih. Menjadi seorang dokter banyak sekali tantangan dan risikonya. Salah satunya adalah bencana COVID-19 saat ini. Bencana ini adalah bencana yang ditakutkan oleh global dunia. Bencana ini menjadi sorotan bagi kita orang medis, terutama dokter, profesi yang paling diharapkan dapat mengobati bencana COVID-19 ini. Jadi, bila ingin menjadi seorang dokter, camkan dalam hatimu bahwa kamu bukan hanya ingin mengobati seseorang dan menikmati semua kenikmatan, baik itu tahta di mata masyarakat, kamu ingin menjadi seseorang yang terpandang, dan kamu ingin finansial yang baik. Tapi kamu harus menerima risiko apa yang akan terjadi pada diri kamu.
Resiko itu mulai dari resiko ringan, sedang maupun berat. Resiko teringan, ya itu tadi. Kamu mungkin waktu kamu dengan keluarga akan berkurang. Karena seorang dokter itu dituntut bahwa mereka itu harus siap 24 jam menghadapi semua pekerjaannya. Jadi pekerjaan itu sebagai seorang dokter tidak ada waktu yang sebenarnya untuk istirahat. Kalau memang ada waktu yang istirahat, itu adalah bonus bagi mereka. Terutama dokter-dokter yang bekerja di daerah pinggiran. Karena di sana masih minim sekali tersediaan seorang dokter. Maka dari itu, walaupun dokter itu tidak dinas, dia tetap akan diperlukan untuk keadaan-keadaan tertentu. Apalagi untuk tanggap bencana yang COVID-19 saat ini. Jadi seorang dokter itu, untuk menjadi seorang dokter, kita harus mawas diri bahwa kita adalah profesi yang siap 24 jam. Dalam tanggap suatu bencana maupun bukan bencana. Itulah seorang dokter. Jadi kualitas kita bertemu dengan keluarga tidak bisa kita janjikan 100%. Mungkin ada beberapa waktu yang hilang dengan keluarga. Nah, itulah tadi seorang dokter. Dia mengerjakan suatu hal yang mulia, dan dengan resiko dia akan berkurang waktu dengan keluarga. Begitu. Di risiko yang sedang, seorang dokter mungkin karena terlalu sibuk menjadi seorang dokter, menjalankan profesinya, mungkin dia akan kekurangan informasi-informasi lain karena terlalu sibuk dengan pasien, terlalu sibuk dengan profesinya yang apalagi saat ini sedang banyaknya jangkit-jangkit bencana, sehingga mungkin update untuk sesuatu yang lain, untuk menjalankan hobinya, untuk menjalankan kesenangan yang di luar ilmu kedokterannya, mungkin akan berkurang juga. Hal itu tadi kembali esensi seorang dokter. Dia mengutamakan keselamatan terlebih dahulu. Kalau memang ada waktu yang kosong, itu adalah bonus bagi mereka. Dan resiko berat. Resiko berat yang dihadapi seorang dokter yang saat ini adalah tertular penyakit. Tertular penyakit dari apa yang didapatkan oleh pasien. Tidak menutup kemungkinan di Indonesia saat ini tidak sedikit didata bahwa profesi dokter tertular penyakit COVID-19 dari pasien yang mereka dapatkan, pasien yang mereka jumpai. Apakah seorang dokter itu harus mengelak dengan profesinya hanya karena takut dengan bencana ini? Tidak. Karena itu adalah sumpah sebagai seorang dokter. Sumpah profesi yang sudah diucapkan saat sebelum detik-detik dia didapatkan, diberi gelar dokter di depan namanya. Jadi, bila ingin menjadi seorang dokter, bersiaplah semua risiko yang ada. Risiko ringan, risiko sedang, maupun risiko berat. Bersiaplah dengan potensi risiko itu. Menjadi seorang dokter juga tidak mudah, di mana pendidikan seorang dokter itu panjang. 5-7 tahun harus kita lewati dengan sabar, dan harus kita jalankan dengan senang hati, karena itu adalah jalan pilihan. Yang harus menjadi inspirasi kalian menjadi seorang dokter itu tidak instan, tapi dengan kesabaran akan memberikan dampak yang manis, baik di dunia maupun di akhirat tentunya. Bila profesi ini dijalankan dengan sangat sebaik-baiknya, sesuai dengan esensi seorang dokter.
Jadi profesi seorang dokter bisa membawa kita menuju ke kelak di akhirat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau seandainya dijalankan dengan baik, dijalankan dengan sesuai dengan dunia, sesuai dengan profesinya, hingga pahala yang dia dapatkan benar-benar bisa dibawa menjadi amal jariah dia. Kembali lagi, pendidikan seorang dokter. Pendidikan seorang dokter itu yang kita butuhkan adalah materi, tentunya saat ini, waktu, dan kesabaran. Jadi begitu kita selesai pendidikan dokter, dokter itu akan mendapatkan gelar sarjana kedokteran setelah 3,5 tahun pendidikan. Setelah 3,5 tahun pendidikan, dokter akan dituntut kembali untuk mendapatkan profesi seorang dokter. Jadi setelah sekolah dokter preklinik selama 3,5 tahun, mendapat gelar sarjana kedokteran, belum bisa dikatakan seorang dokter. Sampai dokter itu mengikuti wajib, istilahnya wajib koas atau dokter muda, pendidikan dokter muda selama 2 tahun di rumah sakit untuk mendalami lagi ilmu klinis selama 2 tahun. Jadi setelah melewati pendidikan selama 2 tahun, dokter itu akan melewati banyak sekali rintangan-rintangan. Salah satunya rintangan bertemu dengan pasien, bersosialisasi, yang saya sebutkan tadi, resiko ringan, sedang maupun berat. Hingga ada kemungkinan dokter selama pendidikan akan tertular penyakit-penyakit yang menular dikeluarkan oleh pasien. Makanya itu tidak mudah. Selama pendidikan dokter, juga seorang dokter akan menghabiskan banyak sekali waktu di luar ketimbang dengan keluarga. Jangankan bisa beristirahat di hari libur, hari raya pun bukan menjadi jaminan seorang dokter untuk libur, walaupun masih dalam tahap pendidikan dokter. Itu yang terjadi saat ini. Oke, tahan dulu dok. Jadi dokter ini juga sekarang lagi off ya dok ya. Walaupun memang kemarin-kemarin itu juga pas hari raya juga nggak ada liburnya dok ya. Waduh. Iya. Oke deh. Ini masih banyak loh yang bakal diceritakan oleh Dokter Gio. Jadi buat teman-teman muda ya yang ingin bertanya dan sudah mendapatkan inspirasi untuk menjadi seorang dokter atau masih penasaran lebih jauh lagi, nah kalian bisa bertanya ya melalui line telepon di 0711 369977. Juga bisa masuk melalui WhatsApp di 087899650916 atau bisa memberikan pertanyaan melalui streaming YouTube kita ya, yaitu di RRI Palembang. Dan ini dok udah ada yang bertanya juga melalui streaming YouTube, tapi nanti kita simpan dulu ya setelah yang berikut ini. Masih di Kelas Inspirasi. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Waktunya kentongan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, salah satu hal yang dapat kita lakukan agar lebih tenang adalah menjaga kesehatan. Untuk itu, terapkan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang, minum air putih yang cukup minimal 2 liter untuk orang dewasa, tetap rutin berolahraga, cukup tidur setidaknya 7-9 jam untuk orang dewasa, hentikan kebiasaan merokok dan minum alkohol, cuci tangan lebih sering, setidaknya 20 detik dengan air bersih yang mengalir sebelum maupun sesudah makan atau menyiapkan makanan, serta sesudah bepergian, bersin, batuk, atau ke toilet. Dan berdoa untuk menenangkan serangan panik. RRI Radio Tanggap Bencana. Assalamualaikum, halo Ndi. Waalaikumsalam, halo Bud. Apa kabar Ndi? Lama dah terjenguk semenjak corona nih. Alhamdulillah baik Bud. Kau lagi bergawe dari rumah ya? Tidak Bud, aku masih bergawe di lapangan migas, cak biasa tulah.
di masa wabah corona pecah ini, kami pegawai migas dapat pengecualian dari pemerintah untuk jago pasokan minyak dan juga gas bumi untuk negara kita ini. Dak madai pulo, lantak corona, laju kita krisis energi. Insya Allah perusahaan lah komitmen untuk mencegah penyebaran virus corona. Jadi galau-galau gawean operasional dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan penanggulangan wabah corona. Perusahaan memperketat akses masuk dan ngecek kesehatan sebelum pegawai masuk fasilitas operasi, meminimalisir gawean-gawean yang kurang berdampak sama operasi, ngurangi periode pergantian kru yang pegawai, itu juga diwajibkan untuk meningkat ke kebersihan, jaga jarak, di rumah baik kalau lagi tidak pegawai, dan pakai masker. Yang paling penting ada proses karantina dan rapid test waktu pergantian pegawai. Artinya Medco lang ikuti dan mati peraturan pemerintah. Pesan ini disampaikan oleh SKK Migas dan Medco INP Indonesia. Belajar di RRI. Edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di RRI. Kelas Inspirasi. Kelas Inspirasi, mencari inspirasi untuk merencanakan masa depan kamu bersama RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 dan juga Dr. Gio yang udah memberikan cerita ya dan pengalaman suka duka menjadi seorang dokter itu seperti apa. Jangan fokus sama dukanya, tapi fokus sama sukanya ya. Bener ya dokter? Ya. Nah ini kita boleh dengerin lagi dong lanjutan inspirasi yang akan disampaikan oleh Dr. Gio. Silakan. Iya. Kembali lagi tadi setelah menjadi seorang dokter, setelah melalui pendidikan sama dokter 2 tahun sebagai klinik, seorang dokter akan dituntut untuk mendapatkan kompetensi. Setelah melewati kompetensi itu, lulus, dokter akan mengabdi selama 1 tahun dengan negara. Nah, ini ada yang merasa nikmat, ada yang merasa tidak nikmat. Mendapatkan pengabdian selama 1 tahun ini kita sebut sebagai pengalaman internship. Di mana dokter-dokter akan ditempatkan ke daerah-daerah terpencil, daerah besar maupun sangat terpencil. Disitulah dokter nanti akan dipisahkan ke arah mana tempat yang dituju, walaupun itu atas pilihan dokter itu sendiri. Nah, di situ juga dokter akan mendapatkan banyak pengalaman secara klinis setelah terjun mendapatkan ilmu yang sudah didapatkan, sekarang diaplikasikan di daerah-daerah yang atau wahana-wahana yang sudah dia pilih. Selesai dia melewati fase internship itu, barulah dia mendapatkan surat isi praktek. Nah, itulah kira-kira sedikit suka, tapi banyak dukanya waktu pendidikan dokter. Ini juga bisa menjadi inspirasi bagi kalau muda para pendengar RRI yang ingin menjadi profesi sebagai dokter. Ini loh tantangan yang harus dilewati menjadi seorang dokter. Nah, ini baru saya bicara soal dengan sedikit suka. Sesuai dengan bagaimana kita menghadapinya. Ada yang menghadapinya dengan enjoy, ada juga dengan sedikit kegutaran, sesuai dengan hati mereka masing-masing. Tentu ini didukung dengan faktor lingkungan yang mensupport mereka untuk selalu berjuang maju ke depan. Apa sukanya menjadi seorang dokter? Ya, sukanya banyak. Di samping duka tadi, sukanya banyak sekali. Seorang dokter itu dipandang di masyarakat baik, mendapatkan kedudukan tertentu, banyak pasti digunakan kemanapun kita pergi. Profesi dokter pasti banyak masih digunakan di Indonesia, masih dibutuhkan. Jadi untuk mendapatkan pekerjaan, insya Allah menjadi seorang dokter tidak lebih sulit dibandingkan profesi lain. Bila ingin ke daerah yang membutuhkan seorang dokter, insya Allah seorang dokter mudah sekali untuk mendapatkan pekerjaan. Seorang dokter juga bisa berdiri sendiri, dia tidak harus berdiri di satu lembaga milik negara maupun swasta, dia juga bisa praktek sendiri.
Nah, dengan buka praktek itulah tujuan seorang dokter, dia bisa mandiri, mendapatkan uang sendiri, bisa berbisnis sendiri, bisa memanajemen uang sendiri. Profesi dokter yang seperti ini bisa dia gunakan bila mereka-mereka yang ingin masih bertemu dengan keluarganya, dia bisa manajemen waktu dengan baik, karena dia sendiri yang mengatur waktunya kapan dia ingin praktek, kapan dia tidak praktek. Nah, begitu. Kalau untuk finansial, nah ini menjadi inspirasi juga. Alhamdulillah profesi dokter finansialnya masih bagus. Sampai saat ini masih menjanjikan. Banyak juga yang mengatakan pada saya tidak akan miskin sebagai seorang dokter. Tidak akan miskin ini menjadi tanda kutip bahwa bukan tidak ada miskin hanya sekedar finansial, tapi tidak akan miskin dalam hal pahala yang ia dapat apabila dia menjalankan profesi dokternya dengan baik. Enaknya profesi dokter, kita akan menjadi orang yang sangat dibutuhkan. Jadi menjadi orang yang sangat dibutuhkan itu menjadi suatu kebanggaan kita sebagai seorang dokter. Bagaikan kita menjadi walinya Allah ketika kita ingin menyembuhkan seseorang atas izin Allah sendiri, insya Allah. Jadi kita sebagai perantaranya, tapi kita yang mendapat pahalanya. Nah, begitu. Itu enaknya jadi dokter. Jadi seorang dokter itu selain dia mendapatkan finansial yang baik, dia mendapatkan kedudukan di mata masyarakat yang baik. Nah, dia juga mendapat jaminan akhirat kalau dia menjalankan profesinya dengan baik. Nah, itu secara garis besar menjadi seorang dokter. Seorang dokter juga bisa mengupdate dirinya menjadi dari dokter umum menjadi dokter spesialis dengan cara dia mengikuti pendidikan kembali, yaitu pendidikan PPDS, program studi pendidikan dokter spesialis, untuk mendapatkan sertifikasi spesialistik dan meningkatkan taraf pendapatan yang pastinya untuk mendapatkan keuangan yang lebih baik lagi. Seorang dokter umum banyak yang mengambil sekolah lagi menjadi dokter spesialis, yang pada akhirnya dokter spesialis memiliki keahlian spesifik tertentu yang tidak dimiliki oleh dokter umum, dimiliki dokter umum tapi lebih sedikit, dan dia memiliki harga yang lebih tinggi lagi. Tentunya dokter spesialis lebih banyak lagi dibutuhkan, terutama di kota-kota besar. Nah, yang harus para pendengar paham, pendidikan dokter spesialis itu tidak sebentar. Jadi pendidikan dokter spesialis itu rata-rata 5 tahun pendidikan. Bayangkan, 7 tahun pendidikan dokter umum, 5 tahun pendidikan dokter spesialis. Di antara dokter umum dan dokter spesialis harus mengabdi dulu sebagai seorang dokter. Bahkan ada dulu yang menikmati dirinya sebagai dokter umum baru mengabdi spesialis. Makanya tidak jarang dokter spesialis itu banyak usianya yang sudah 30 tahun ke atas. Nah, itu yang harus dia pikirkan kembali bila ingin menjadi seorang dokter. Tapi kalau semua itu kita lalui dengan sabar, dengan tekun, menjadi hobi kita, bahkan itu akan mudah sekali kita lalui. Mudah sekali. Walaupun di mata orang, wah lama sekali ini jadi dokter. Dokter umum aja segitu, 5-7 tahun. Jadi dokter spesialis 5 tahun. Berapa tahun lagi saya bisa berkarya? Nah, itu yang salah. Memiliki suatu tahta, memiliki suatu finansial yang baik di usia 30 tahun ke atas tidaklah buruk. Memiliki rumah di atas usia 60 tahun itu masih sangat baik. Setiap orang memiliki momentum berbeda. Ada orang yang sukses di usia muda, tapi
usianya tidak sampai tua, tutup usia. Ada orang yang jadi presiden di usia muda, selesai di usia tua. Ada justru orang yang jadi presiden di usia tua sekali dan menjalani presiden hingga dia tutup usia. Jadi momentum seseorang itu tidak bisa kita samakan. Semua orang memiliki momentum yang berbeda, di mana momentum itu tidak bisa dipandang dalam satu sisi saja dengan kacamata kita. Jadi saat menjalankan profesi dokter, mungkin kita akan melihat teman kita yang profesi lain, mereka sudah jalan-jalan, bahkan mereka sudah menikah duluan kalau mereka ketemu jodohnya, mereka sudah memiliki, sudah berkeluarga, sudah punya anak. Ini satunya dokter ini belum nih, masih sibuk dengan urusannya, pendidikannya belum selesai, masih belum ngambang bagaimana ini jalan ke depannya. Nah itu juga menjadi jebakan rintangan yang menjadi teman kita sehari-hari. Untuk memecahkan masalah ini, tetap bersabar dan berikhtiar. Semua akan ada momentumnya, sehingga kita akan melewatinya dan kita akan sampai di momentum itu dengan bahagia. Walaupun dengan usia yang rentang berbeda. Karena semua orang tidak bisa disamakan yang satu dengan yang lain, karena memiliki potensi yang berbeda di usia yang berbeda. Itulah seorang dokter. Kira-kira itu bisa saya sampaikan, Mbak. Oke, ini udah ada yang bertanya. Jadi pertanyaannya ini nih, Dok, apa sih yang harus dipersiapkan oleh adik-adik pelajar untuk bisa masuk jurusan kedokteran ketika akan kuliah nanti? Nah, ini apa nih yang dipersiapkan nih? Nah, apakah harus ranking terus? Oke, nanti bakal dijawab ya sama Dr. Gio setelah yang berikut ini. Tetap di Kelas Inspirasi. Radio Republik of Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. RRI, Radio Tanggap Bencana. Imunitas atau daya tahan tubuh memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan. Nah, imunitas tubuh ini harus dijaga dengan baik agar tidak mudah terserang penyakit. Daya tahan tubuh atau sistem imun yang baik dapat melindungi kita sejak pertama kali kuman penyebab penyakit masuk ke dalam tubuh. Apalagi di masa-masa seperti sekarang ini, mewabahnya virus corona. Imunitas tubuh dapat bekerja dengan optimal sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit. Penting untuk menerapkan pola hidup sehat. Perbanyak makan sayuran dan buahan. Penelitian menunjukkan orang yang banyak mengkonsumsi sayur dan buah cenderung tidak mudah sakit. Vitamin dan mineral yang terkandung dalam sayur dan buah mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh dalam melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Jangan lupa cukupi istirahat Anda karena kurang tidur dapat menurunkan imunitas tubuh. Penting untuk mencukupi kebutuhan tidur sesuai dengan usia Anda. Umumnya, orang dewasa membutuhkan waktu tidur sekitar 7-8 jam. Dan remaja membutuhkan waktu tidur sekitar 9-10 jam. Stres? No. Hindari stres. Stres yang tidak terkendali bisa meningkatkan produksi hormon kortisol. Dalam jangka panjang, peningkatan hormon kortisol dapat mengakibatkan penurunan fungsi kekebalan tubuh. Sangat perlu mengelola stres dengan baik untuk menghindari penurunan fungsi kekebalan tubuh. Biar makin mantap, luangkan waktu untuk rutin berolahraga selama 30 menit setiap hari untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dalam melawan infeksi. Tidak hanya di luar rumah, olahraga atau aktivitas fisik juga bisa dilakukan di dalam rumah. Tidak perlu mahal, yang murah dan mudah banyak. Berjalan kaki atau senam di rumah. Hayo senam. 1, 2, 3, 4. 1, 2, yuhu, ayo pada senam. Terakhir, hindari rokok dan alkohol. Asap rokok dan alkohol
secara berlebih dapat merusak sistem kekebalan tubuh. Perokok memiliki resiko tinggi untuk mengalami infeksi paru, seperti bronkitis dan pneumonia. Sementara untuk perokok yang juga pecandu alkohol, resiko terkena infeksi paru akan semakin besar. Yuk kita terapkan pola hidup sehat, biar penyakit tidak gampang mendekat. RRI Radio Tanggap Bencana. RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. Belajar di RRI. Edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di RRI. Kelas Inspirasi. Kita masih di Kelas Inspirasi RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19 bersama dengan seorang dokter. Ini profesi yang dulu ketika kita masih kecil ya, kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa, Dek? Mau jadi dokter. Nah, emang seperti apa sih profesi seorang dokter? Itu tadi udah diceritain ya sama Dokter Gio. Dan dokter, gimana nih pertanyaannya? Dari salah satu penanya melalui streaming YouTube nih. Jadi apa nih yang harus dipersiapkan oleh adik-adik pelajar untuk bisa masuk jurusan kedokteran ketika akan kuliah nanti? Apakah harus ranking nih? Enggak harus. Jadi begini, sebelum kita mengikuti tes pengen jadi dokter, sekolah biasanya menyediakan waktunya minat dan bakat. Minat dan bakat ini diuji melalui tes psikotes. Ini menjadi pertimbangan kembali bagi siswa-siswa yang ingin menjadi dokter dengan mengikuti psikotes ini. Psikotes ini ada beberapa soal yang akan menuju kita lebih ke arah mana condongnya. Sedikit pengalaman saya pada saat itu, alhamdulillah tertulis di situ setelah saya mengikuti ujian itu, psikotes. Nomor 1 saya dilihat minat dan bakatnya profesi sarjana kedokteran, itu kedokteran. Sehingga meyakinkan saya bahwa, berarti sudah benar kira-kira saya ingin jadi dokter. Itu persiapan awal, karena menjadi dokter itu bukan karena teman lain ingin jadi dokter, kamu ingin jadi dokter juga. Ketularan ingin jadi dokter juga begitu. Jadi harus sesuai dengan minat dan bakat. Selain yang sudah saya ceritakan tadi, ada suka dukanya saat sampai selesai dari profesi dokter, itu juga menjadi pertimbangan sebelum ingin menjadi profesi dokter. Oke, setelah semua itu terseleksi, minat dan bakatnya cocok, semua resikonya, semua yang sudah saya ceritakan tadi, mulai dari suka maupun dukanya sudah bisa diterima, mulailah tes kedokteran. Apakah tes kedokteran itu harus memiliki ranking yang paling tinggi? Ada mereka yang beruntung mendapatkan ranking paling tinggi, dapat kedudukan tertentu, bisa masuk tanpa tes di beberapa universitas. Salah satunya yang ada di Sumatera Selatan, Bang. Ada jalur tanpa tes bagi mereka yang pintar. Ranking terus. Nah, dokter yang sedang berbicara ini tidak termasuk dalam kategori itu. Jadi saya pribadi, saya mengikuti ujian tes. Ujian tes ini untuk mendapatkan kelulusan di sarjana kedokteran harus memiliki passing grade atau nilai pas yang tinggi. Itulah banyak orang ngomong, karena passing grade-nya tinggi, menjadi dokter pastilah pintar. Nah, begitu. Padahal ada faktor X lain juga yang bisa membuat orang itu bisa naik jadi seorang dokter. Salah satunya memang nasib dia memang sudah ditentukan untuk menjadi seorang dokter. Begitulah yang saya rasakan saat ini. Bahwa saya pribadi ini mungkin menjadi inspirasi juga bagi teman-teman. Saya tidak ranking semenjak SD, SMP, SMA, saya tidak ranking. Paling tinggi saya paling ranking 10 di kelas, karena saya lebih senang lagi hobi yang lain ketimbang belajar pada saat itu. Tapi
Tapi pada saat kelas 3 SMA, ada hal lain yang memicu saya ingin menjadi seorang dokter. Karena pada saat kelas 3 SMA, saya sendiri berpikir, waduh ini saya sudah saat menentukan saya mau jadi apa di saat saya masih muda dan saat saya masih ingin bersenang-senang. Ego itulah, membuang ego itulah yang harus saya keluarkan bagaimana supaya saya bisa tertata rapi pada saya pada saat itu. Jadi, mulai kelas 3 SMA lah saya belajar mati-matian ingin menata baik cita-cita saya. Jadi, tidak bisa langsung instan, tapi tujuan akhirnya harus bagus. Walaupun kamu mungkin tidak begitu pintar biasa saja waktu di sekolah, tapi yang dilihat adalah hasil akhirnya. Hasil akhirnya kamu bagaimana? Walaupun kamu biasa aja, kamu SMP biasa aja, SMA biasa aja. Di kelas 3 SMA kamu sudah benar-benar menjadi orang yang giat belajar, pengen mengejar cita-cita kamu. Akhirnya insya Allah masuk juga kalau memang sudah takdirmu masuk ke dokteran. Jadi masuk ke dokteran itu dibutuhkan usaha yang lebih karena passing grade-nya yang tinggi. Apakah membutuhkan kepintaran? Pada dasarnya mereka yang sekolah adalah mereka yang pintar, tidak mungkin bodoh. Hanya saja malas yang membuat mereka berbeda. Nah, kalau ingin menjadi dokter, buang kemalasan itu. Mungkin plus minusnya yang saya sendiri, saya baru terbuang malasnya setelah saya kelas 3 SMA. Karena kesadaran itu tergantung individu masing-masing. Kapan sih mulai sadarnya ingin menata masa depan dengan baik? Nah, begitu kira-kira. Tetap belajar, tetap bergiat, tetap berusaha, tapi jangan selalu membandingkan dirimu dengan orang lain. Itu salah. Kamu menganggap, waduh, aku pengen jadi dokter. Tapi teman sekelasku aja udah 10 pengen jadi dokter semua. Mereka udah pintar semua, lebih pintar dari aku. Mana aku rankingnya nggak begitu tinggi lagi. Gimana sih aku bisa melewati mereka? Begitu. Itu yang keluar dari benak pikiran saya pada saat itu. Dalam satu kelas saja ada 10 orang yang jadi dokter, apalagi satu. Kebetulan saya di Palembang, satu Palembang ini berapa orang yang jadi dokter? Berapa banyak saingan yang akan saya hadapi pada saat itu? Gitu. Nah, paradigma itu adalah paradigma yang salah. Jangan selalu melihat bercak kagum dari orang lain. Orang itu ternyata pintar sekali, tidak ingin jadi dokter, saya tidak mungkin bisa jadi dokter karena saingan saya orangnya pintar semua. Jangan begitu, jangan. Kembali lagi esensinya, Tuhan itu menciptakan kita sangat adil. Semua orang memiliki otak yang baik untuk berpikir, untuk berbicara, untuk mengutarakan pendapat, untuk mendengar. Tapi dengan cara mereka yang masing-masing. Dengan cara mereka masing-masing. Ada yang bisa cepat nangkap, ada yang bisa pelan-pelan baru dapat akhirnya begitu. Agak delay sedikit ada. Jadi jangan pernah berkaca dengan teman kita yang kita anggap lebih pintar. Jangan. Jadi tetaplah berjuang. Jangan melihat itu. Lihatlah, berkaca dengan dirimu sendiri. Yang bisa menolong kamu adalah kamu sendiri. Pada akhirnya kamu belajar giat tanpa kamu dan kamu bisa mengabaikan hal itu, insya Allah ikutlah ujian dengan benar, jawablah dengan apa yang kamu bisa. Kamu sudah berusaha, kamu sudah berikhtiar, kamu sudah berdoa, jangan lupa berdoa dengan menurut agama kepercayaan masing-masing. Insya Allah lulus masuk ke dokter. Oke, itu dia ya. Jadi tetap harus kerja keras. Walaupun mungkin awalnya nggak ranking, tapi kalau punya kemauan, berusaha dan berdoa pasti bisa dicapai ya dok ya. Ya benar. Nah ini ada lagi yang bertanya, katanya cita-cita waktu kecil mau jadi apa? Atau memang udah mau jadi dokter dari kecil? Tadi kayak sempat dijawab juga ya sama dokter. Terus, nah ini mungkin juga ada yang udah ngeliat nih flyer yang kita bagikan tuh. Di flyernya itu selain berprofesi sebagai dokter, Dokter Gio ini juga adalah profesional drummer ya, alias pemusik juga nih. Jadi makanya nih ada yang nanya, gimana nih karir bandnya di saat kesibukan dokter menjadi seorang dokter?
Nah, ini bakal dijawab ya sama Dokter Gio. Karena dokter ini ternyata juga adalah seorang musisi. Waduh, double dong ya. Multitasking. Pastinya kita bakal balik lagi setelah yang berikut ini. Radio Republik of Indonesia. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imade Suartika, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan, atas nama pribadi, keluarga, dan keluarga besar BTP Sumbaksel mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar di RRI. Edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di RRI. Kelas Inspirasi. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19, Kelas Inspirasi, bersama dengan seorang Dokter Gio yang juga ternyata nih punya satu profesi lagi. Ini profesi atau hobi sih Dok sebenarnya, menjadi seorang musisi. Karena ada yang nanya nih Dok, di saat kesibukan menjadi seorang dokter, gimana nih karir bandnya? Ya, karir bandnya alhamdulillah baik, berjalan lancar sekarang. Jadi begini, menjadi profesi dokter itu adalah profesi, menjadi musisi itu adalah hobi. Sempat dulu saya ingin jadikan sebagai profesi. Karena itulah yang membuat saya tidak fokus selama pendidikan. Walaupun alhamdulillah pendidikan terakhir di kelas 3 baru bisa fokus beneran. Setelah beberapa kali menyadarkan diri gitu. Jadi kita juga kita bukan hanya selama pendidikan, kita bukan hanya melihat dari sisi keilmuan saja. Karena kita juga selain mengembangkan diri menjadi profesi seorang siswa, kita juga mengembangkan diri dari bakat-bakat lain. Galilah bakat itu, apa bakat kamu? Kamu suka apa? Kamu coba lihat di situ. Kamu suka masak, coba masak. Kamu suka bermain musik, coba bermain musik. Kamu suka olahraga, coba lakukan olahraga. Jadi kalau ada siswa yang dia cuma belajar aja tanpa dia melatih sosialisasinya, walaupun dia tinggal juara 1, itu juga tidak dibenarkan. Jadi kebetulan waktu sekolah saya lebih dikatakan condong lebih ke arah seni. Saat itu saya lebih menyukai musik, saya lebih menyukai ilmu komputer pada saat itu. Tapi itu hanya sekedar hobi. Masa depan ada di tanganmu. Karena kamu sudah menemukan hobimu, bisa menjadi profesimu, itu sesuai dengan pertimbangan yang sudah kamu ceritakan kepada keluarga, sesuai dengan bayangan yang akan kamu hadapi nanti suka dukanya. Sehingga kamu akan putuskan hobi akan menjadi profesi saya atau profesi saya yang lain yang ini menjadi hobi saya. Ya, begitu kira-kira. Jadi saya mendalami ilmu seni musik semenjak saya SMP, mulai ikut ngeband bareng kawan, begitu. Mulai saya bersosialisasi dengan teman-teman yang itu bermain musik juga. Justru orang-orang yang bermain musik membuat saya menjadi banyak teman. Saya menjadi banyak sosialisasi saat itu dengan media hobi yang sama, itu bermain musik. Tetap saja, walaupun itu sekedar hobi, tetap harus diimbangi dengan kegiatan belajar mengajar.
bermain musik itu akan meningkatkan afeksi kita, dan itu juga akan melatih intuisi dan insting kita. Nah, itu saya jalani secara simultan atau secara bersamaan. Walaupun ada keadaan tertentu, hobi itu ditinggalkan sebentar karena kita sedang mengejar cita-cita kita. Tapi meninggalkannya itu bukan meninggalkan sampai kita lupa, sampai kita betul-betul meninggalkan, itu salah. Karena bila kamu memiliki satu bakat itu kamu tinggalkan, kamu malah cari bakat yang lain. Padahal itu bakat lain itu juga tidak sesuai dengan maunya kamu, itu juga salah. Akhirnya kamu tidak maksimal dalam menjalankan kedua-duanya. Gitu. Jadi saya menjalani profesi saya kebetulan saya bermain drum. Saya tetap bermain musik di sela-sela waktu kosong. Saya tetap bermain musik. Itu merelaksasi pikiran saya. Saya menjadi lebih tenang. Saya jadi lebih riang kembali. Yang tadinya mungkin suntuk, waktu saya banyak terbuang percuma. Mungkin emosi karena sesuatu, karena tidur kurang, karena apa. Akhirnya dengan bermain musik, saya jadi lebih tenang. Gitu. Saya jadi lebih tenang. Kebetulan juga musik yang saya jalani, walaupun saya berprofesi sebagai dokter, ingat satu hal, ketika kamu fokus dengan sesuatu, fokuslah di titik itu. Jadi ketika saya lagi fokus pada musik, jangan saya pikirkan kedokteran dulu. Saya betul-betul fokus di satu titik musik untuk beberapa waktu. Baru setelah saya puas menjalankan hobi, saya kembali ke profesi, saya lupakan musik. Saya fokus ke keilmuan saya sebagai dokter. Nah ini dia nih dok. Jadi kalau misalnya ini dokter udah fokus banget nih sama musiknya. Ada yang bertanya nih, nanti kalau misalnya bandnya sukses di nasional, mau tetap jadi dokter atau pemusik nih dok? Nah ini pertanyaan sangat bagus sekali. Pertanyaan saya, bisakah seorang musisi menjadi dokter? Tidak bisa. Tapi bisakah seorang dokter menjadi musisi? Bisa. Betul. Karena kalau saya hanya menjadi musisi, saya tidak bisa menjadi dokter. Karena mendapatkan dokter membutuhkan lisensi. Tapi kalau menjadi dokter, lalu menjadi musisi kan hanya sekedar hobi, bisa didapatkan tanpa harus lisensi, tanpa harus berpendidikan formal pada layak umumnya. Jadi itu bisa dijalankan dua-duanya, tapi lebih cenderung ke dokternya. Begitu kira-kira. Oke, jadi iya sih keren juga ya. Kayak banyak juga musisi yang sebenarnya punya profesi menjadi seorang dokter ya dok ya? Iya, pada dasarnya dia ambil dokter dulu, baru dia jalankan hobinya setelah dia menjadi dokter. Bisakah itu saya jalankan dua-duanya? Alhamdulillah bisa sampai sekarang. Ini sudah saya buktikan sampai sekarang. Ini bisa jadi inspirasi pastinya untuk teman-teman muda semuanya ya. Nah ini terakhir dok, karena udah hampir pukul 11, jadi mungkin ada closing statement yang bisa menginspirasi ya teman-teman yang punya cita-cita untuk menjadi seorang dokter. Oke, closing statement. Menjadi seorang dokter banyak suka dan banyak duka. Lebih banyak suka atau banyak duka tergantung kita. Kita ingin banyak sukanya atau lebih banyak dukanya. Seperti yang saya sudah sebutkan lagi. Untuk menjadi dokter, kamu harus butuh sabar, kamu harus butuh tekun. Ingatlah cita-citamu ke depan. Ingatlah, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kamu jalankan kedokteran dengan sabar. Bila kamu sudah lulus kedokteran, jalankanlah dengan sabar, berikhtiar dengan baik. Jadikan semua tindakan yang kamu lakukan menjadi amal. Jadi amal seperti amal jariah kamu di kemudian hari. Setelah kamu menjadi dokter, kamu akan menjalani profesi ini. Ini adalah profesi yang sangat mulia. Karena profesi ini berhubungan dengan kemanusiaan. Kamu jalani itu. Insya Allah kamu akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat, di dunia maupun di akhirat. Insya Allah, itulah seorang dokter. Tapi kamu harus selalu setia dengan profesi ini. Profesi ini bagaikan belahan jiwa kamu. Sekali dia melekat,
kamu akan seterusnya bersama dengan profesi ini hingga tutup usia. Itulah dokter. Dengan pekerjaan yang mulia, dengan segala macam bentuk jalan menuju kesuksesan yang penuh dengan kesabaran dari lingkungan, tapi membuahkan hasil yang sangat baik sekali di kemudian hari. Insya Allah bagi kalian yang ingin menjadi dokter, jadilah dokter yang sungguh-sungguh, ikutlah ujian dengan sungguh-sungguh, belajar dengan sungguh-sungguh. Ingat, usaha buat sama, tapi nasib siapa yang tahu. Nasib sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita lahir. Bila memang kita akan menjadi seorang dokter, dengan doa dan ikhtiar, insya Allah kita akan menjadi seorang dokter. Tapi bagi kita yang lain, sudah berdoa, telah berikhtiar, tidak menjadi dokter, jangan berkecil hati. Coba lagi hingga titik darah penghabisan. Intinya sampai tidak ada jalan lagi untuk menjadi dokter, baru berpikirlah untuk menjadi yang lain. Tapi ingat, rezeki sudah ada di tangan Allah sebelum kita lahir, sudah ditentukan garis tangannya. Jadi tergantung kita. Orang yang gagal bukanlah orang yang selalu berhasil. Orang yang berhasil bukanlah orang yang selalu menang di setiap sisi, bukan. Orang yang sukses bukanlah orang yang jalannya selalu mulus, tidak pernah gagal. Tapi orang yang sukses dan berhasil adalah mereka yang gagal, mereka coba hingga mereka sukses. Orang yang gagal adalah orang yang berhenti di tengah jalan. Dia berhenti di tengah jalan, dia mencari jalan lain. Itu baru kita katakan gagal. Jadi sukses sebenarnya adalah mereka yang coba terus-menerus hingga cepat itu tidak ada lagi. Itu yang suksesnya sebenarnya. Oke, luar biasa sekali ya apa yang sudah diberikan oleh Dr. Gio di kelas inspirasi kita untuk kali ini. Terima kasih banyak ya buat Dr. Gio. Sukses sama profesinya sebagai seorang dokter dan juga hobinya sebagai seorang pemusik ya. Dan terima kasih untuk Dr. Gio Fani Abdillah, itu dia tadi ya. Mendengar kelas inspirasi kita di mana kita rencanakan masa depan di kelas inspirasi, dan pastinya besok kita akan hadir kembali di kelas inspirasi ya dengan profesi yang bisa menginspirasi lainnya dari pukul 10 sampai dengan pukul 11. Dan saatnya Selvian pamit dan kita akan kembali bergabung bersama dengan program 3. Dan pastinya jangan lupa jaga kesehatan dengan berolahraga, jaga kebersihan, tetap di rumah, jangan lupa pakai masker, jaga jarak dengan orang di sekitar kita, mari putus mata rantai penyebaran virus corona dan ikuti anjuran pemerintah. Dari Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, Selvian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ya, diantaranya pembalap tim Williams George Russell juara di Grand Prix Monaco versi virtual. Dan petinju Evander Holyfield akan menghadapi Mike Tyson dalam pertarungan amal. Ya, pendengar inilah dinamika olahraga Pro 3 selengkapnya disampaikan oleh saya Veronica dan saya Indra Julianta. Pembalap tim Williams George Russell tampil dominan di Grand Prix Monaco virtual dini hari tadi untuk meraih kemenangan keduanya di seri balap virtual yang digelar Formula 1. Dan itu merupakan kemenangan beruntun bagi Russell setelah sebelumnya sang pembalap asal Inggris tersebut menjuarai seri virtual di Catalunya 2 pekan lalu. Balapan sepanjang 39 putaran di jalanan Monaco tersebut diawali dengan sesi kualifikasi yang diguyur hujan. Pietro Fittipaldi merebut pole position dari Russell di menit-menit terakhir. Russell sendiri mengambil alih pimpinan lomba sejak lap pembuka dan dibayangi duet kakak beradik Leclerc, Arthur dan juga Charles yang memperkuat tim Ferrari. Melihat karakteristik dari sirkuit jalanan raya yang sempit dan terkenal sulit untuk melakukan overtake tersebut, Russell diuntungkan oleh posisinya hingga dengan mudah memperlebar jaraknya dari para pembalap lainnya. Russell pun mampu memaksimalkan ban medium yang ia gunakan untuk melahap 27 putaran dengan keunggulan 32 detik dari Charles sebelum masuk ke dalam pit berganti